Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sukapadang, Bapak Musaludin SPD. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kejadian Dom, Ibu Armaini SPD. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru, wabil khusus calon guru penggerak Kabupaten Tanggamus, Ibu Fitriani SPD dan Ibu Mutmainah SPDI. Saya di sini sebagai pembawa acara ingin membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, yang ketiga materi, keempat doa, dan kelima penutup. Baiklah, meningkat acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka seminar ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan meningkat acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Sukapadang sekaligus mewakili Ibu Kepala Sekolah SDN Kejadian Dom. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SDN Kejadian Dom, ini yang saya hormati Ibu Fitriani SPD dan Ibu Mutmainah SPD yang akan menjadi berbicara dalam seminar ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Sukapadang dan SDN Kejadian Dom yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa sama-sama hadir memenuhi dari undangan dari Ibu Fitriani dan Ibu Mutmainah dalam rangka seminar aksi nyata diseminasi budaya positif. Alhamdulillah kita dalam keadaan walafiat dan bisa menghadiri acara ini. Salawat dan salam juga marilah kita saling agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya serta senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru baik dari SDN Sukapadang dan SDN Kejadian Dom, saya sebagai kepala sekolah tuan rumah yang ditempati oleh seminar ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pertama kepada semua dewan guru yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Fitriani dan Ibu Mutmainah selaku pelaksana seminar pada hari ini. Marilah kami mengajak kepada semua peserta, mari kita jalani acara ini ya, demi untuk melancarkan kegiatan ini. Kita bersyukur bahwa pada SD kita, baikpun di SD Kejadian Dom dan SD Sukapadang, ini bisa terpanggil sebagai CGP ya, calon guru penggerak. Mudah-mudahan doa kita semua ya, atau yang lain yang belum terpanggil atau yang belum mendaftarkan, mudah-mudahan segera menyusul dan menjadi peserta guru penggerak dan menjadi guru penggerak ya. Jadi
untuk memajukan atau ya memajukan di pembelajaran di SD kita ini, karena di SD kita ini baik di SD Kejadian Lom dan di SDN Sukapadang ini belum ada guru penggerak. Ini adalah pertama kali kita ada guru kita yang berkesempatan untuk menjadi guru penggerak, dan sekarang masih proses dalam guru penggeraknya. Mudah-mudahan kita doakan beliau berdua, Ibu Fitriani dan Ibu Mutmainah itu akan lancar dalam proses guru penggeraknya sehingga lulus dengan predikat yang baik, dan ilmu yang didapatkan dari guru penggerak ini bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing. Itu harapan kita semua, dan semua kita, marilah kita sama-sama mendengarkan atau menyaksikan dari aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriani dan Ibu Mutmainah. Mungkin itu saja ya sambutan atau penyampaian dari saya sekaligus mewakili kepala sekolah SDN Kejadian Lom. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Sukapadang sekaligus mewakili Kepala Sekolah Kejadian Lom atas sambutannya. Telah meningkat acara yang ketiga, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriani SPD dan dilanjutkan oleh Ibu Mutmainah SPDI. Kepada beliau-beliau saya persilakan. Izin ya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kami, yaitu terkait dengan aksi nyata di modul 1.4 terkait budaya positif. Dan yang pertama kali pada Bapak Musliuddin, terima kasih, dan yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Sukapadang dan juga Ibu Armaini SPDI selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kejadian Lom, serta rekan-rekan semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya berdiri di sini bukan karena saya lebih pintar, tapi karena ini merupakan salah satu tugas dari modul 1.4 ya Bapak Ibu. Baik, di sini saya izin ya di depan di sini. Oke. Next, Bapak. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya adalah Fitriani dari SD Negeri 1 Kejadian Lom. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tanah. Next. Oke. Nah, sebelum kita belajar, kita santai dulu. Kita refreshing otak dulu nih supaya kita enak menerima materinya ya. Oke. Nah, kita di sini ada SDK-nya. SDK-nya itu SDK dari penguin. Nah, penguin. Tahu ya Bapak Ibu penguin? Nah, itu cuma gampang banget.
Bapak Ibu atas keikutsertaannya. Sudah refreshing Bapak Ibu? Sudah ya, konsentrasi ya. Kita kembali lagi ke materi. Nah, hari ini terkait dengan budaya positif. Next slide. Oke, nah sebelum kita belajar terkait budaya positif, kita akan buat kesepakatan nih forum dari diseminasi. Kesepakatannya di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah menghargai satu sama lain. Meskipun di sini saya masih muda dan ilmu saya juga belum terlalu banyak, mohon sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah aktif dalam forum diseminasi, boleh bertanya, nanti boleh memberikan diskusi ataupun lainnya. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan orang lain untuk mengumumkan pendapatnya. Yang terakhir adalah hadir sepenuh hati. Jadi kita sama-sama di sini hadir terkait dengan budaya positif. Next. Oke, nah next one. Terkait dengan budaya positif, Bapak Ibu, ketika kita ngomongin terkait dengan budaya positif, apa sih yang terlintas di benak Bapak Ibu kalau boleh tahu, boleh berpendapat? Oke, kalau terkait dengan budaya positif, ini kira-kira Bapak apa yang terbesit nih kalau ngomongin budaya positif di sekolah? Ada yang bisa berpendapat? Kita ngomongin budaya positif kira-kira apa ya? Boleh berdebat? Boleh? Oke, kalau kita ngomongin budaya positif di sekolah, boleh kasih contoh salah satunya apa? Oke, disiplin. Terima kasih Bu. Ada yang lain? Boleh? Oke, jujur. Oke, terima kasih Ibu. Masya Allah. Ada yang lain? Kalau kita ngomong suatu hal yang positif, budaya positif di sekolah kan kita itu apa? Yang sering terjadi. Saling menghargai dan menghormati. Oke Bu, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Ibu. Masya Allah. Saling menghormati dan saling menghargai. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas sumbangan dari pendapatnya. Nah, sebelumnya Bu. Nah, oke, terima kasih bisa. Next. Nah, oke. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, di sini ada beberapa hal. Di sini ada 6. Yang pertama adalah terkait pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas ataupun sekolah. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi di sini dibagi 3. Ada 6 dibagi 2. Saya dengan buku mainan. Jadi nanti saya 1 sampai 3. Selanjutnya nanti yang dilanjutkan oleh buku mainan. Jadi kita sebagai seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang sudah saya sebutkan ya. Oke, next. Nah, ini adalah hal yang terjadi sekarang. Pembelajaran dari paradigma baru. Sudah pernah dengar Bapak Ibu terkait dengan teacher center dan juga student center. Kita sering banget ya dengar kalimat-kalimat itu. Itu seperti apa dan bagaimana? Yang pertama, gambarnya di sana adalah ada seorang guru yang dia meminta anaknya untuk memperhatikan saja. Yang pertama, gambar pertama. Gambar yang kedua, maksudnya anaknya diajak nih bareng-bareng untuk mengerjakan sesuatu, untuk berkelompok, untuk diskusi menyelesaikan permasalahan. Kira-kira dari gambar 1 dan juga gambar 2, Bapak Ibu yang sering melakukan itu di gambar 1 atau gambar 2? Yang mana? Yang gambar 1. Ada yang lain? Gambar 1 apa 2? 2. Oke. Terima kasih. Jadi keduanya itu boleh dilakukan. Tapi yang pertama itu adalah pembelajaran terkait dengan teacher center, di mana pembelajaran itu hanya berpusat kepada guru. Artinya guru saja yang memberikan materi, hanya guru saja, anak-anaknya tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat bakatnya. Nah, sedangkan gambar yang kedua itu adalah terkait dengan anak-anak yang disebut dengan student center. Artinya anak-anak diberikan kebebasan untuk menunjukkan minat dan bakatnya. Nah, paradigma baru ini mengharuskan atau meminta kita sebagai guru untuk mengacu kepada gambar yang kedua, di mana kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk mengekspresikan, untuk memberikan semangat dia, ide-ide yang ada di dalam mereka. Jadi kita itu hanya sebagai fasilitator, kita memberikannya sedikit saja, tapi mereka yang ekspresikannya. Jadi gitu. Ini terkait dengan pembelajaran paradigma baru. Jadi gitu ya Bapak Ibu,
kita diharapkan untuk memberikan pembelajaran itu secara student center. Oke, terima kasih Mas. Oke, pembelajaran dari paradigma baru itu adalah memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Artinya anak-anak loh yang aktif, anak-anak loh yang melakukan semuanya. Kita hanya sebagai fasilitator saja, tidak semua kita yang memberikan. Oke, next. Oke, nah dari hal itu, dari paradigma itu muncullah yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu apa saja? Banyak sekali halnya. Di sekolah kita banyak sekali ya Bapak Ibu. Kita tadi mulai jam berapa? Jam 9. Kita sudah on time jam 9 datang. Nah, itu merupakan salah satu budaya positif. Jadi banyak sekali hal-hal itunya. Jadi sekarang kita bilang budaya positif jangan hanya dicamkan saja, tapi dilaksanakan. Budaya positif dilaksanakan, tidak hanya sebagai slogan saja. Nah, salah satunya budaya positif ini, disiplin positif kita laksanakan. Selain dari datang tepat waktu, memakai seragam yang sesuai ditentukan, kita memakai ketentuan yang sudah ditentukan, itu merupakan salah satu ciri-ciri dari disiplin positif. Next. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, next. Nah, di sini disiplin positif itu lebih arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, di sini diharapkan anak-anak didik kita itu melakukan suatu hal terkait dengan disiplin positif tidak karena ini, tidak karena apapun, tapi karena kesadaran diri. Nah, bagaimana kita menciptakan kesadaran diri itu adalah salah satu tugas kita untuk memberikan kesadaran kepada peserta didik. Kita awalnya itu kan biasanya, ayo anak-anak kita datang ke sekolah mulai jam 7.30 biasanya itu seperti itu. Kita takut datang terlambat karena takut hukuman, karena takut terlambat nanti dapat hukuman dan sebagainya. Tapi yang harus kita sadari di sini untuk membuat mereka sadar, membuat kesadaran diri, faktor internalnya yang harus kita tumbuh kembangkan. Nah, ini adalah salah satu tugas kita Bapak Ibu, tugas kita bersama untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada para peserta didik kita. Next. Oke, nah terkait dengan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingatkah kita pelajar Pancasila ada berapa? Ada? Nah, oke. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Nah ya, kita pelajar profil Pancasila itu ada 6. Nah, ini loh yang akan kita canangkan kepada anak-anak didik kita supaya mereka mengenal 6 karakter ini. Oke, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam sekolahan? Yang pertama, kita diminta anak didik kita itu sebelum dan sesudah pembelajaran dengan berdoa. Itu sudah merupakan salah satu caranya. Yang kedua, terkait dengan mandiri. Kita sudah pasang jadwal piket anak-anak. Mereka sudah datang lebih awal, mereka menyapu lingkungan kelas, membersihkan lingkungan kelas, itu adalah salah satu cirinya. Berkebinekaan global. Kita di sini tidak hanya satu suku, tidak hanya satu ini, tapi semuanya berbeda-beda, tapi tetap saling menghargai. Next itu adalah bergotong royong. Biasanya setiap hari Jumat itu kita mengadakan yang namanya kerja kelompok, kerja bakti, Jumat sehat, Jumat bersih. Itu kita sudah melaksanakan ya Bapak Ibu. Yang terakhir ada kreatif dan juga bernalar kritis. Jadi kita diminta anak-anak itu untuk menumbuhkan kreatifnya, untuk sering bertanya, bisa jadi untuk sering melakukan eksperimen, bisa jadi membuat sebuah proyek dari sebuah permasalahan yang ada dari materi-materi yang kita sampaikan. Itu adalah salah satu cara-caranya. Yang saya tanyakan di sini, sudahkah kita melakukan itu Bapak Ibu? Sudahkah kita melakukannya? Belum. Oke, ada yang belum, ada yang sudah,
memulai pembelajaran atau setelah pembelajaran. Fungsi dari ice breaking atau nyanyian ataupun apa itu biasanya yang pertama untuk meningkatkan konsentrasi kita agar anak-anak tidak bosan. Kita juga bosan loh kalau cuma mendengarkan aja, iya kan? Nah, sama dengan halnya dengan anak-anak. Makanya kita selipkan ice breaking, permainan, lomba-lomba atau apapun itu bentuknya yang bisa memicu anak-anak semangat dalam belajarnya. Oke, next one. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Biasanya ini ada banyak hal. Jadi kita melakukan sesuatu itu biasanya karena faktor tertentu. Ih, aku nggak berangkat hari ini, tapi aku nggak enak sama ketemu bapak sekolah. Aku nggak ngerjain PR ini, aku takut nanti dapat hukuman. Aku mau inilah rajin sekolah, soalnya aku nanti dapat hadiah. Aku mau melakukan ini karena aku ada seperti ini, aku mau seperti ini. Nah, ini adalah termasuk motivasi perilaku manusia. Itu disebut dengan faktor eksternal atau karena ada sesuatu. Next one. Nah, 3 motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita takut tidak melakukan sesuatu karena takut dihukum. Kita tak nyaman dengan lingkungan. Itu karena faktor eksternal. Yang kedua adalah untuk membantu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku mau rajin lah, dia dibilang rajin. Aku mau mengerjakan lah, biar dapat hadiah. Itu adalah faktor eksternalnya. Kita melakukan sesuatu karena sesuatu. Itu disebut dengan faktor eksternalnya. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini loh sekarang yang menjadi tugas kita bersama, bahwasanya kita itu diminta untuk menyebarluaskan terkait motivasi dalam diri. Jadi diharapkan anak-anak itu atau kita juga sebagai dewan guru melakukan sesuatu itu atas kesadaran diri kita, karena kita ingin menghargai diri kita sendiri. Oh, memang saya datang tepat waktu karena memang itu tugas saya, itu sudah menjadi kewajiban saya, itu adalah kesadaran diri saya. Oh, saya mengerjakan tugas karena memang itu adalah bagian dari tugas kewajiban saya. Saya melakukan sesuatu itu karena memang kesadaran diri dalam diri. Itu adalah menjadi PR besar buat kita bersama untuk menumbuhkannya. Jadi kita bersama-sama ya Bapak Ibu untuk menumbuhkannya. Terima kasih. Next. Oke, di sini terkait dengan keyakinan sekolah ataupun kelas. Jadi Bapak Ibu, dalam sebuah kegiatan itu ada keyakinan sekolah ataupun kelas. Di sini berbeda dengan peraturan besar ya. Ini dibuat di kelas. Jadi kita dalam kelas kita membuat sebuah keyakinan, di mana keyakinan ini disepakati bersama dan bisa dirubah. Next. Oke. Keyakinan kelas itu adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ini terjadi di dalam sebuah kelas, itu ada kesepakatan antara guru dan juga murid dalam kelas itu. Jadi itu nanti bisa ditempel di kelas tersebut. Itu berbeda ya dengan peraturan sekolah. Ini hanya untuk guru dan juga murid di kelas tersebut. Jadi sepakati bersama. Misalnya seperti ini nih, kita sepakati bersama mau seperti apa. Misal kita sama-sama menghargai, misal saling menghargai itu boleh. Itu seperti itu contohnya. Next. Oke, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kita itu membuat pernyataannya itu enak, mudah didengar, mudah diingat dan mudah dilaksanakan. Misalnya mandiri, boleh. Jadi kan kita bisa, oh ya mandiri, berarti aku harus mandiri di kelas ini. Gitu. Next. Oke, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang dibuat di kelas 9C oleh Ibu, nanti ya Bu. Oke, wali kelas dari Ibu Dewi Sartika. Saya agak sini ya karena tidak terlalu kelihatan Bapak Ibu. Di sini ada keyakinan kelas contohnya itu dari Ibu Dewi, yaitu yang pertama saling peduli, menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang kedua adalah menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Jadi kalau kita ngambil apa barangnya, setelahnya diletakkan kembali ke tempatnya agar tidak bingung. Juga melatih kedisiplinan dan tanggung jawab peserta didik. Yang selanjutnya yaitu bekerja sama
bareng terkait materi pembelajaran pada saat itu. Jadi selanjutnya adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab dan juga kedisiplinan. Bapak Ibu, anak-anak kita diajarkan membuat kesadaran diri, menentukan kesadaran dirinya untuk tetap mengerjakan sesuatu itu berdasarkan tanggung jawabnya. Nah, ini adalah keyakinan kelas juga yang dibuat. Setiap anggota kelas perlu yang pertama belajar. Kita di sekolahan itu pengennya belajar, tapi tetap senang melakukan tugas, saling menghargai dan juga merasa nyaman, merasa aman. Oh ya, aku tuh aman, nyaman kok di kelas karena gurunya enak, teman-temannya support, saling mendukung satu sama lain. Selalu berpikir positif. Iyalah, aku berpikir positif terus, senantiasa menjadi diri terbaik. Jadi kita sebenarnya tidak perlu berlomba satu sama lain, kita tetap melakukan hal terbaik versi kalian masing-masing. Kita perlu tanamkan itu. Percaya dan menghormati, kita harus saling percaya diri dan juga menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, kita harus tetap berkomitmen setiap tugas untuk mengerjakan tepat pada waktunya, mengerjakan sesuai dengan yang harus dikerjakan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi kita sama-sama untuk saling menghargai dan saling mengingatkan. Next. Oke, ini adalah salah satu contoh poster kesepakatan kelas 5. Biasanya nanti satu kejadian log ini saya pribadi. Ini ada sedikit. Ini saya buat beberapa. Yang pertama adalah mandiri, kreatif, dan meminta maaf dan saling memaafkan, serta hormati guru dan rekan-rekan kalian. Oke, jadi ini yang saya pasang di tempat saya, di mana merupakan salah satu poster untuk saling menghargai satu sama lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah materi yang saya sampaikan. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Manina. Kepada beliau kami persilahkan. Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita SPT dulu ya sebentar. Nggak sulit ya. Kali ibu-ibu bapak-bapak, saya minta untuk kita adakan permainan yuk senyum selama 30 detik. Ya, biar nggak kelihatan tegang. Materinya juga kayaknya kelihatannya tegang. Saya minta bapak dan ibu saling berhadapan, ya, saling berhadapan dengan teman sebangkunya. Orang sendiri ya, bisa dengan ibu. Oh ya, oke. Ya, oke. Kalau yang nggak ada temannya bertiga boleh, ya. Dalam hitungan ketiga, ya, dalam hitungan ketiga nanti ibu, bapak saya minta untuk tersenyum dengan lawan depannya, ya. Terus. Iya, senyumnya sambil mengeluarkan gigi, ya, sampai terlihat giginya kan ya. Itu tadi pertamanya awalnya pasti agak susah, nanti lama-lama jadi terbiasa, ya, jadi terbiasa. Oke, ya, oke, bertiga nggak apa-apa. Oke, saling berhadapan, kita tarik nafas dulu ya. Dalam hitungan ketiga, oke. Jangan ditilik jerawatnya ya Bu ya. Nanti yang dilihat jerawatnya lagi, waduh dihitung lagi ya. Oke, yuk. Berhadapan, saya hitung 1, 2, 3. Yuk dihitung Bu Fitri 30 detik, selama 30 detik. Iya. Oke. Sudah ya? Sudah belum Bu? Sudah. Oke, sudah ya. Sudah mulai agak rileks. Itu tadi kalau kita sulit ya untuk menerapkan SPT untuk mau cari ide apa sih? Ya ini cara yang paling praktis, senyum selama 30 detik untuk mencairkan suasana kelas kita. Oke, selanjutnya Pak. Slide nomor 6 dulu. Tadi di awal Ibu Fitriani, ya. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Mutmainah, ya. CGP angkatan 11 dari SDN Sukapadang. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitriani terkait aksi
aksi nyata diseminasi budaya positif. Diseminasi itu adalah pengimplementasian, menerapkan budaya positif di sekolah kita. Yuk, next selanjutnya. Slide nomor 6. Saya di sini akan menyampaikan tentang slide nomor 6. Saya akan melanjutkan materi yang keempat, 5, 6. Saya beri di sini bukan yang paling pintar, bukan yang paling mengetahui, ya, hanya saja kita berbagi. Ini berbagi budaya positif. Yang keempat ini saya akan lanjutkan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, ya. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kita, anak-anak murid kita itu memiliki kebutuhan dasar. Kalau boleh tahu apa sih kebutuhan dasar kita? Coba Pak siapa ya? Pak Satrani. Oke. Oh, kasih saya. Ya. Selain itu, iya, sandang, pangan, papan, bagus. Dari Suci Rara, silakan. Kebutuhan dasar kita apa? Oh, bernapas, boleh. Ada yang lain? Yang Bapak Ibu sebutkan tadi memang sudah betul, ya. Kita manusia memiliki kebutuhan dasar, tapi ya menurut teori kebutuhan dasar manusia itu ada selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, yang disebutkan tadi ya sama Bu Suci tadi, bertahan hidup, ya, bertahan hidup atau survival, ya. Apa saja kebutuhan dasar bertahan hidup itu? Kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita juga butuh papan atau tempat tinggal. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia, yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima, ya. Semua manusia pasti menginginkan rasa kasih sayang dan rasa diterima, ya. Selanjutnya yaitu penguasaan. Yang keempat kebebasan dan kelima kesenangan, yaitu kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya kita, murid kita pun memiliki kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Kelima aspek ini agar apa? Sebelumnya Pak, agar ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika anak kita itu kok susah diatur, berantem, ya, di sekolah sendiri ulah, itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, ya. Jadi kita harus jeli bagian mana yang dibutuhkan anak murid kita. Seperti kita juga seperti itu, ya. Next, lanjut. Ada sebuah kasus, ya, coba Ibu, saya minta tolong ya Bu Wana untuk membacakan kasusnya. Ibu Nina, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Edo. Beberapa anak telah mengeluhkan Edo yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nina, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Edo melakukan hal itu? Ada studi kasus bahwa Ibu Nina ini adalah guru wali kelas 6. Dia bingung, ada salah satu muridnya, si Edo ini suka merebut makanan atau bukan makanan temannya. Biasanya kita adakan bawa bekal itu biasanya hari Jumat, ya, setelah senam kita makan bersama tuh. Salah satu murid Ibu Nina itu ada yang mengambil atau merebut makanan temannya. Saya minta untuk solusinya bagaimana? Ibu Dati boleh?
solusinya untuk menghadapi si Edo ini sebagai guru? Sebagai guru ya, makanannya kalau banyak boleh nggak? Ya boleh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Daliana. Ya, kalau Bu Daliana itu tadi si Edo tadi dikasih, kalau temannya tadi ya bawa makanan agak berlebih bisa berbagi. Dari kasus ini banyak penanganan. Ada 5 penanganan yang bisa kita lakukan. Tergantung kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh si Edo. Ya. Alasan yang pertama, ketika si Edo itu mengambil atau merebut makanan temannya karena dia lapar, ya, dia lapar. Kenapa? Dan orang tuanya tidak membawakan bekal untuk bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang bisa dipenuhi oleh Edo adalah yang pertama tadi apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Ya, itu caranya bagaimana kita makin si Edo, ya, itu tadi betul. Ya, ada temannya yang berlebih makanan, kita minta untuk berbagi. Nah, seperti itu. Oke, kasih alasan yang kedua. Alasan yang kedua, si Edo ini, ya, karena dia merasa senang ketika temannya memperhatikan dia. Jadi temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi itu adalah kebutuhan atas kasih sayang dan rasa diterima. Kebanyakan di antara kita ketika mengajar ada anak-anak yang caper, cari perhatian, entah dengan mengetuk-ngetuk meja, entah dia dengan berbuat ulah, ya, yang menginginkan diperhatikan oleh gurunya. Nah, inilah berarti anak tersebut ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar rasa diterima dan atau rasa kasih sayang. Ya, mungkin di rumah tidak didapatkan, dia di sekolah dia berulang seperti itu. Oke, alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga adalah karena temannya jadi takut, ya, sama si Edo. Rupanya si Edo agak jagoan preman ini. Dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Edo sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Pasti ada di dalam kelas anak murid kita salah satu yang lebih dominan, agak lebih aktif, ya. Dia menguasai lah bahasanya, ya. Dia lebih dominan, jadi dia biasanya tidak apa dia mengingatkan teman-temannya itu takut dengan dia. Biasanya dia bos, ini anak buah, seperti itu contohnya, ya. Jadi dia itu sebetulnya kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Bagaimana kalau kita menghadapi anak yang seperti ini? Kita berikan dia tanggung jawab lebih. Jadikan dia ketua kelas, jadikan dia ketua regu atau pemimpin dalam pembelajaran, bisa seperti itu, ya. Oke. Alasan yang keempat, si Edo ini karena dia merasa bosan, ya, rupanya ibunya ini sering bawain sambal tempe terus setiap hari. Jadi si Edo ini merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, itu aja, ya. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya, ya, yang beraneka ragam. Maka Edo sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan, ya. Yang dibawakan cuma itu pasti merasa bosan. Begitu juga dengan pembelajaran. Ketika kita menyampaikan pembelajaran itu dengan cara seperti itu saja, dengan ceramah saja, atau yuk anak-anak kita bagi buku, kerjakan selama sekian, atau kita diktekan, atau nanti kita tulis saja di papan tulis, anak-anak itu akan merasa bosan. Nah, cara mengapresiasikan kebosanan itu dengan banyak cara. Dia bisa saja tidak mau, dia tidak mau nulis lah, dia nggak mau ngerjain tugas lah, itulah. Nah, bagaimana cara kita membuat anak tersebut terpenuhi kebutuhan dasarnya akan kebebasan, yaitu dengan cara ketika kita pembelajaran itu memberikan permainan, dengan permainan, SPK atau yang lainnya. Oke, next, alasan yang kelima, karena ia melakukan karena iseng aja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi
murid kita tuh yang usil gitu ya, kagok lah bahasanya ya, sama temennya ada yang diem-diem jawil-jawil apa itu noel-noel ya, banyak sekali. Berarti dia memiliki kekurangan kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Dia tetap senang. Kayaknya kalau temennya itu mukanya lucu, kalau temennya nangis, kalau temennya jengkel, itu dia merasa senang. Berarti dia kekurangan yaitu kebutuhan dasar akan kesenangan. Yang itu tadi 5 kebutuhan dasar yang harus Bapak Ibu ketahui dari anak murid kita. Oke, selanjutnya posisi kontrol restitusi. Ya, setelah kita mengetahui apa itu kebutuhan dasar, nah barulah kita akan menerapkan. Ini anak ini mau diapain ini? Anak ini selanjutnya mau dibagaimanakan? Nah, di sini letaknya posisi kontrol restitusi. Next Pak. Di sini ada contoh video ya, bagaimana cara penerapan kita, posisi kontrol kita, atau bagaimana posisi kita sebagai guru untuk mengontrol anak didik kita. Yuk kita saksikan bersama-sama ya videonya. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa mengantar saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi.
Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah menyaksikan 5 video sekaligus ya. Posisi kontrol seorang guru ketika menghadapi masalah muridnya yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya tadi ya. Di video tadi itu terkait tentang disiplin positif, yaitu datang tepat waktu. Tentu di antara 5 posisi kontrol tadi kita pernah mengalaminya ya. Next. Nah, posisi kontrol guru yang pertama tadi adalah guru sebagai penghukum ya. Di video yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai pembuat merasa bersalah ya. Suaranya agak lemah lembut. Kalau yang pertama tadi itu sambil ngotot-ngotot ya, sambil suaranya keras. Yang kedua ini enggak, tapi lebih tajam, dia ngomongnya dikit tapi nyelekit ya. Itu biasanya guru sebagai pembuat merasa bersalah kepada muridnya. Terus yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, teman itu biasanya untuk guru SMP atau SMA ya, menganggap guru atau siswanya tadi itu sebagai teman ya. Tapi biasanya ketika guru diposisikan sebagai teman ini, nanti muridnya itu kurang menghormati karena menganggap gurunya hanya sebagai teman. Oke. Yang keempat, posisi kontrol guru yaitu guru sebagai pemantau ya. Dan selanjutnya guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, saya mau tanya, mana yang lebih tepat untuk kita
boleh tahu siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Yang mana Ibu tadi ya? Biasanya insya Allah yang keempat Bu, Lurus sebagai pemantau. Maksudnya kalau dia terlambat, oh dari mana, kenapa? kata Bu Daniana yaitu posisi kontrol restitusi yang baik itu ada sebagai pemantau. Ya. Boleh saja seperti itu. Tapi yang lebih tepat ya, yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol restitusi adalah dulu sebagai manajer. Next, lanjut. Nah, ini adalah materi kita yang terakhir berkaitan dengan segitiga restitusi. Tapi sebelumnya tadi ya sudah saya jelaskan kalau guru sebagai penghukum ya biasanya dia menggunakan kata-kata kalau kamu tidak melakukan awas ya. Nah itu biasanya posisi guru sebagai penghukum. Kalau bisa jangan kita ulangi lagi, jangan kita contoh lagi yang seperti ini. Oke, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres dengan ngadepin kamu. Nah itu posisi kata-kata yang biasa dibuat oleh guru yang membuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayolah, ya, lakukan demi ibu. Terus kalau pemantau apa peraturannya? Tahu nggak? Agak tegas. Nah, tapi kalau di posisi manajer, apa yang kita yakini? Nah, kita mengetahui kalau kita meminta murid itu setelah mengetahui permasalahannya dia juga yang akan mencari solusi permasalahannya, ya, memecahkan permasalahan itu tadi. Oke, lanjut Pak. Yang selanjutnya itu posisi kontrol restitusi. Mungkin agak sedikit awam ya kita mendengar apa sih itu restitusi. Posisi kontrol mungkin sudah tahu ya, posisi kontrol itu adalah posisi pengendalian. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya. Jadi kita tidak akan lagi menghukum mereka lagi, ya. Terus lanjut. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Lanjut. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Tahapan dalam segitiga restitusi, ya. Tahapan menyelesaikan masalah itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Yaitu menstabilkan identitas itu bagaimana? Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang kedua, langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Itu biasanya kita menggunakan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama. Nah, itu biasanya kata-kata atau kalimat dalam menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi biasanya kita tuh menghukum anak atau menanyakan anak itu apa sih ya yang kita korek hanya masalahnya. Tapi kita jarang sekali mencari sudut pandang bagaimana sih menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kita menyalahkan, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah itu kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Lanjut. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perlakuan berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan manusia atau anak. Lanjut Pak. Yang ketiga, langkah dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Ini biasanya kita gunakan kalimat yang pertama itu kamu pasti punya
punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ada juga dengan menggunakan kata, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Terus, maukah kamu belajar cara yang lain? Selanjutnya, kalimat selanjutnya yaitu untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Selanjutnya, Pak. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi. Ya, yang tadi yang dijelaskan adalah motivasi intrinsik, ya, yang motivasi yang keluar dari dalam diri, ya, itu yang diharapkan, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kalimat yang digunakan dalam menanyakan keyakinan yaitu apakah nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, dan kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi kelas seperti apa sih? Lanjut. Demikianlah tadi ya penerapan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh murid kita. Dengan tahapan-tahapan itu kita harapkan bahwa budaya positif yang diterapkan di sekolah itu akan terlaksana, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami berdua, Ibu Fitriani, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu calon guru penggerak yang sudah memaparkan materinya, sehingga kita dapat memahami dan memberikan motivasi serta pembelajaran untuk kita semua. Baiklah, meningkat acara yang keempat yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Saifuddin SIP. Kepada beliau saya silakan. Baiklah, meningkat acara yang keempat yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Roma Usdianto SPD. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'am hamdan rabbina katsiran. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada kesempatan pagi hari ini kami melaksanakan kegiatan pelatihan atau kegiatan daripada guru penggerak. Allah kegiatan ini ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat untuk kemajuan pendidikan pada siswa-siswa kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami kesehatan, berilah kami rezeki yang barokah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah ilmu pada kesempatan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, meningkat acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara ini saya tutup, saya selaku pembawa acara mengucapkan
wabarakatuh.